Oke, teman-teman bertemu lagi dengan saya di channel The True Christianity. Oke, pada saat ini kita akan membahas topik ya tentang filsafat ya, eee, mengenai materialisme. Eee, apa ini materialisme? Ini adalah paham yang, ya hampir pasti dianut oleh orang-orang ateis atau skeptik atau ya agnostik begitu. Eee Mari kita lihat bersama-sama tentang materialisme ini. Dari judul kita pada saat ini kita bisa melihat, teman-teman semua bisa melihat, saya menamakan ini sebagai dilema materialisme. Kenapa saya bilang dilema? Mari kita masuk lebih jauh ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu pengertian materialisme itu apa sih. Materialisme itu ya terkadang juga digunakan ya secara bergantian dengan istilah fisikalisme. Ya pada dasarnya itu sama saja ya. Itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia ini, kita-kita ini ya, semua manusia itu hanyalah terdiri dari materi semata. Ya, dalam artian kita ini cuma sesuatu yang fisikal, artinya tidak ada yang spiritual. Cuma sekedar materi begitu, sekumpulan atom-atom yang entah dari mana datangnya kemudian membentuk manusia. Sementara kondisi mental ya, atau yang kita sebut dengan pikiran, dari seseorang itu hanyalah merupakan kondisi fisik dari otaknya. Jadi kita semata-mata cuma fisik. Nah, itulah kira-kira paham materialisme. Jadi, ya tentu saja konsekuensi dari paham itu adalah mereka tidak mengakui adanya jiwa dan juga ya tentu saja tidak adanya Tuhan. Jadi kita, sebatas hanya materi saja. Ya, sekumpulan molekul, sekumpulan atom, ya sekedar itu tok. Kondisi mental atau pikiran kita itu hanyalah sebuah kondisi fisik dari otak, hanya sebagai impuls-impuls listrik yang terjadi di otak. Nah, seperti itu kira-kira materialisme. Nah, Stephen Hawking ya, mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar nama Stephen Hawking. Ini adalah profesor fisika ya, dan dia seorang ateis, seorang materialis ya. Dalam bukunya The Grand Design ya teman-teman harus baca. Ini dia menyatakan begini, ya seperti yang tertulis lah ya. Eksperimen terbaru dalam neuroscience mendukung pandangan bahwa otak kita mengikuti hukum sains yang diketahui, yang menentukan tindakan kita, dan bukan sesuatu yang ada di luar hukum itu. Nah, sulit membayangkan bagaimana kehendak bebas dapat beroperasi jika perilaku kita ditentukan oleh hukum fisik. Jadi, sepertinya kita tidak lebih dari mesin biologis dan kehendak bebas itu hanyalah ilusi. Nah, paham ini disebut dengan determinisme. Nah, determinisme itu ya artinya kenapa kita berpikir begini misalnya? Kenapa kita berpikir sesuatu? Kenapa kita memikirkan sesuatu? Ya sekedar karena memang atom-atom di dalam otak kita bergerak untuk memikirkan itu. Nah, seperti itu. Konsekuensi dari paham Stephen Hawking seperti ini ya, apa namanya, perlu perlu diketahui konsekuensinya itu seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa konsekuensi dari paham ini adalah pemikiran itu, logika itu harusnya random. Logika itu harusnya random. Atau acak ya. Logika itu sebenarnya acak, artinya tidak ada logika atau tidak ada akal karena toh pada dasarnya eh, kita ini kan cuma sekedar gerakan-gerakan dari atom yang ada dalam tubuh kita. Kita hanya sekumpulan atom dan pikiran kita hanyalah hasil dari gerakan atom-atom itu. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan kita yang mengontrol. Artinya tidak sebenarnya tidak ada istilah kita atau saya. Tidak ada. Kita ini hanya semacam sebuah benda yang kebetulan di otaknya terjadi reaksi kimia eh, yang membuat kita bisa bergerak, bisa berbicara, tetapi itu hanya seperti gerakan-gerakan atom biasa saja. Nah, konsekuensi yang lain adalah seseorang yang membunuh misalnya, yang menusukkan pisau ke dalam perut orang lain,
itu tidak salah. Itu kan cuma hasil dari pergerakan atom-atom di dalam otaknya. Tidak ada istilah pengendalian diri. Nah, kalau kita agak rancu sebenarnya logikanya kan. Kalau kita bilang pengendalian diri, pertanyaannya yang mengendalikan itu apa? Toh yang mengendalikan kan adalah atom-atom di otak. Nah, masalahnya atom-atom di otak ini kemudian membuat dia menusukkan pisau ke perut orang lain. Jadi tidak ada yang salah dong harusnya. Itu kan cuma hasil dari gerakan atom-atom di otaknya. Tidak ada yang mengontrol begitu. Karena yang mengontrol adalah atom-atom di otak itu sendiri kan. Kan begitu logikanya. Nah, seperti itu kira-kira. Itu adalah paham dari determinisme seperti itu. Jadi segala sesuatu itu ya memang sudah seharusnya begitu. Artinya tidak ada pilihan, tidak ada kehendak bebas ya seperti kata Stephen Hawking tadi. Oke. Kemudian nah ini adalah kesalahan berpikir dari menurut saya dari pernyataan tersebut entah dari determinisme atau dari materialisme. Nah, yang pertama berpikir bahwa sains atau ilmu alam itu dapat dimengerti secara langsung entah oleh panca indera atau lewat eksperimen. Padahal, nah ini yang penting, padahal panca indera dan eksperimen itu butuh penafsiran sebelum bisa dipahami. Dan penafsiran itulah yang dilakukan oleh pikiran. Jadi, ingat ya kalau ada yang bilang sains bilang begini, sains bilang loh, sains itu apa sih? Sains itu kan adalah hasil dari pikiran pertama-tama ya. Kita tidak bisa mendeskripsikan sains kalau tidak diolah oleh pikiran kita terlebih dahulu. Iya kan? Tidak mungkin dong. Nah, kemudian yang kedua, menganggap bahwa neuroscience ya, sains yang mempelajari tentang ya tentang kesadaran manusia lah. Neuroscience membuktikan bahwa jiwa dan terlebih lagi bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, padahal ada banyak neuroscientist yang mendukung konsep jiwa dan Tuhan, seperti misalnya John Eccles dan Michael Ecknor misalnya. Anda bisa baca pernyataan mereka tentang mengapa mereka mengatakan bahwa ya harus ada jiwa dalam sebuah tubuh, harus ada sesuatu yang imaterial atau sesuatu yang non fisikal yang mengendalikan tubuh. Karena eh, konsekuensi dari tidak mengakui itu, seperti yang saya bilang tadi, pikiran kita itu pada dasarnya random kalau kita tidak mengakui adanya jiwa. Pikiran kita pada dasarnya random. Maka agak aneh bahwa dari sesuatu yang random, kita meyakini ada hukum logika yang teratur dari situ. Kemudian dari sesuatu yang random itu, kita merumuskan hukum yang menurut kita tidak random. Ya kan, kan lucu. Tidak mungkin lah sesuatu yang random bisa menghasilkan hukum yang harus dipatuhi, yang teratur, yang terstruktur. Sementara hukum-hukum alam dirumuskan di akal, di dalam pikiran manusia. Iya kan? Jadi banyak orang ateis yang atau skeptik yang selalu eh, membawa-bawa sains ya. Nah itu andalan-andalan mereka. Padahal menurut saya orang-orang yang mencoba menyangkal Tuhan dengan sains, ya itu ibarat orang yang mencoba mengukur berat badan dengan penggaris. Ketika misalnya saya mencoba mengukur berat badan Anda dengan penggaris, lalu mengatakan, oh saya tidak bisa mengukur berat badan Anda dengan penggaris. Oleh sebab itu, saya simpulkan bahwa Anda tidak memiliki berat badan. Nah kan seperti itu mereka kan. Mereka mengukur jiwa sesuatu yang non fisikal dengan konsep fisika. Sesuatu yang non fisik dengan konsep fisik diukurnya. Itu kan tidak nyambung. Lalu karena tidak bisa diukur dengan eh, tidak atau tidak bisa diteliti ya, diteliti dengan konsep fisik ya, maka mereka langsung menyimpulkan bahwa oh jiwa itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Lah kan ukurannya salah kalau kayak begitu. Pengukurnya salah. Ya kan, ibarat saya seperti tadi saya bilang, ibaratnya saya mengukur berat badan Anda dengan penggaris. Lalu saya mengatakan saya tidak bisa mengukur beratmu dengan penggaris ini. Oleh sebab itu kesimpulan saya, kau tidak punya berat badan atau berat badanmu tidak ada. Akan seperti itu kira-kira. Jadi mereka-mereka yang membawa sains untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, jiwa itu tidak ada, sementara sebenarnya tidak paham kepada sains itu sendiri. Seolah-olah semua saintis menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, padahal ada banyak sekali
Saintis yang mengatakan bahwa tidak mungkin semua ini bisa tercipta dengan begitu saja. Atau tidak mungkin pikiran itu berasal dari benda-benda mati seperti ini. Karena konsekuensinya seperti saya bilang tadi, kalau memang kita sepakat bahwa pikiran itu berasal dari benda mati, maka itu random. Tidak seharusnya ada yang terstruktur atau apa namanya, yang teratur dari situ. Iya kan? Karena ateis juga membantah konsep fine tuning universe, bahwa alam semesta ini tuh teratur, di balik kita itu ada desainernya, itu mereka bantah. Tapi ketika mereka masuk ke pikiran, entah kenapa tiba-tiba mereka mengatakan, oh pikiran itu teratur, akal itu ada dasarnya, ada standarnya. Nah itu, seperti itu kira-kira. Jadi lucu, ada standar ganda yang mereka pakai di situ. Mereka menolak konsep fine tuning universe atau alam semesta yang teratur, tetapi begitu masuk ke ranah pikiran, ranah akal, mereka mati-matian mengatakan bahwa itu teratur. Ya lucu kan? Bagaimana mungkin sesuatu yang random, yang tanpa intelijensi di baliknya, tanpa kesadaran yang ada di balik alam semesta ini, tiba-tiba muncul kesadaran dan intelijensi dan sesuatu yang teratur dari situ. Ini kan lucu. Nah itu sebagai pertanyaan kita di sini, kita bisa lihat, oh mengapa sebenarnya mereka lebih memilih neuroscientist yang tidak mengakui jiwa dan Tuhan dibanding yang mengakui. Itu pertanyaan bagi mereka. Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka selalu membawa sains bilang gini loh. Sains itu, sains bilang begitu, itu siapa yang bilang? Pertama-tama kan yang bilang sains itu dideskripsikan oleh saintis kan. Nah masalahnya saintis ini ada yang mengatakan oke, jiwa itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan harus ada jiwa sebenarnya. Itu kata saintis loh, seperti yang saya berikan dua contoh saintis di sini ya. Bisa teman-teman cari, John Eccles dan Michael Ecknor. Itu hanya dua saja. Dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Nah, silakan silakan teman-teman cari tentang mereka. Dan kalau teman-teman cari ya, melakukan riset mengenai hal kesadaran, apakah jiwa itu ada atau tidak, sebenarnya eh, pandangan itu terbagi dua, antara yang mengatakan ada dan tidak. Seperti itu. Saya tidak memungkiri bahwa ada neuroscientist yang mengatakan, oh, jiwa itu tidak ada. Tapi kan ada banyak juga yang mengatakan bahwa jiwa itu ada. Nah, pertanyaannya, kalau mereka menuduh bahwa kita sebagai orang beragama mengambil kesimpulan yang tidak di backup oleh sains misalnya, iya kan? Nah, ada dua kesalahan dari pernyataan itu. Yang pertama, bukan ranah sains untuk mengukur hal-hal yang non fisik. Yang kedua, kalau memang Anda mengatakan ini tidak didukung oleh sains, yang menyatakan sains itu siapa? Yang menyatakan konsep sains itu kan saintis atau ilmuwan. Banyak kok ilmuwan yang mengatakan kita harus percaya pada jiwa, karena kalau tidak ini semua menjadi tidak masuk akal. Iya kan? Tapi kan mereka lebih memilih saintis yang atau ilmuwan yang tidak tidak mau mengakui adanya jiwa, kan begitu. Tapi kan kita juga punya ilmuwan yang yang mau mengakui adanya jiwa. Oleh sebab itu pertanyaan bagi mereka. Artinya kita pun punya, orang beragama pun punya eh, basis untuk mengatakan jiwa itu ada. Kenapa? Karena ada ilmuwan yang menyatakan demikian. Bukankah kalian juga mengatakan jiwa itu tidak ada karena ilmuwan mengatakan demikian? Atau ada ilmuwan yang mengatakan demikian? Kenapa kami tidak bisa mengatakan jiwa itu ada dengan standar yang sama, dengan standar ada ilmuwan atau bahkan banyak ilmuwan yang menyatakan demikian? Itu kan standar ganda namanya. Kalau bagi Anda bisa, bagi kami tidak bisa. Sementara standarnya adalah apa yang dikatakan oleh ilmuwan atau neuroscientist dalam hal ini. Nah, itu kesalahan berpikir ya, logical fallacies, double standard. Nah, seperti itu. Tetapi, apa yang membuat orang beragama misalnya, atau kita khususnya sebagai orang Kristen, orang Katolik, eh, sekalipun ada ilmuwan yang mengatakan bahwa kita tidak butuh jiwa, kita tetap memilih ilmuwan yang mengakui bahwa jiwa itu ada. Sebenarnya pandangan seperti ini bukan semata-mata kayak karena kita orang beragama, karena orang Kristen, bukan. Tapi kita bisa membuktikan itu secara logika kan.
Nah, ini contoh dari seorang filsuf yang bernama Victor Rapper. Dia menyatakan analogi seperti ini. Ketika ada longsoran salju, bebatuan ya, bebatuan yang terbawa longsoran itu, maksudnya, ketika ada longsoran salju, bebatuan tidak bergerak seperti yang mereka lakukan. Karena mereka pikir itu adalah ide yang baik untuk melakukannya. Tetapi karena mereka, dalam tanda kutip, secara membabi buta mematuhi hukum fisika non-rasional. Mengapa kita harus mengharapkan atom di otak kita berperilaku berbeda? Bukankah seharusnya mereka juga membabi buta mengikuti hukum fisika non-rasional? Dan jika demikian, mengapa kita mengharapkan hasil dari perilaku non-rasional seperti itu akan rasional dan dapat dipercaya? Nah, itu artinya kalau kita tidak mengakui ya, kita tidak mengakui fine tuning universe. Kita tidak mengakui ada intelijensi di balik alam semesta ini dan di balik pikiran kita, ya. Maka kan logikanya kita seperti tadi yang saya bilang, kita ini berarti non rasional dong. Kita ini tidak teratur, ya kan? Jadi bagaimana mungkin dari ketidakteraturan itu muncul suatu konsep keteraturan yang harus kita percaya. Seperti itu tadi, sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan batu yang menggelinding terbawa longsoran salju seperti analogi dari Victor Report ini. Kita tidak ada bedanya dengan batu itu. Kenapa? Karena di dalam batu itu pun terjadi reaksi kimia kok. Sementara eh, neuroscientist yang mengatakan bahwa jiwa itu tidak ada atau ateis yang mendukung neuroscientist tersebut, model-model begitu, ya, itu juga mengatakan bahwa sebenarnya pikiran kita dan pergerakan badan kita ini sebenarnya hanyalah hasil dari reaksi kimia di otak, kan begitu. Jadi kita pada dasarnya kita tidak ada bedanya dengan batu. Toh di dalam batu itu ada reaksi kimia juga. Yang membedakan adalah jenis reaksi kimianya saja. Tapi kan sama-sama reaksi kimia. Ada enggak intelijensi reaksi kimia atau keteraturan reaksi kimia yang bisa menimbulkan kesadaran atau pemikiran di dalam batu tersebut? Kalau tidak ada, ya kenapa di dalam pikiran kita harus ada? Sama saja kan, sama-sama reaksi kimia, hanya yang membedakan adalah jenis reaksi kimianya. Makanya Victor Reper mengatakan ya, kalau batu itu bergerak karena longsoran salju, bukan karena batu itu berpikir bahwa wow, ini mungkin ide yang bagus ini untuk saya bergerak bersamaan dengan longsoran salju. Dia hanya mengikuti hukum fisika yang non rasional ya. Non rasional maksudnya hukum fisika itu kan ya sudah begitu apa adanya, tidak bukan sebuah proses intelijen kan di balik itu. Tidak ada pikiran, tidak ada sesuatu yang rasional di balik itu. Itu ya begitu, standarnya begitu ya karena memang begitu saja. Jadi jika demikian seperti pertanyaan ini, mari kita berpikir, kenapa kita bisa mengharapkan hasil yang rasional dari sesuatu yang non rasional? Ya kan, sebenarnya rasionalitas itu tidak ada. Nah, kemudian ini yang paling saya suka. Ini adalah kutipan dari C.S. Lewis ya, dalam bukunya The Case for Christianity. C.S. Lewis ini kalau teman-teman tahu mungkin dia dia adalah penulis buku Narnia ya, novel Narnia. Jadi novelnya itu ditulis di tahun 50-an kalau tidak salah ya, 1950-an, hanya saja baru difilmkan di tahun 2000-an ya. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya, novel Narnia itu terdiri dari 6 buku ya. Dan kisah-kisah Narnia itu sebenarnya dikarang C.S. Lewis berdasarkan kisah-kisah Alkitab. Nah, dan ada banyak buku-buku C.S. Lewis yang yang apa, ber, berargumen tentang apologetik Kristen ya, salah satunya The Case for Christianity. Kemudian teman-teman bisa cari ada lagi yang namanya Mere Christianity. Nah, dalam bukunya ini The Case for Christianity, C.S. Lewis ini mengatakan seperti ini ya, seandainya tidak ada kecerdasan di balik terciptanya alam semesta atau tidak ada pikiran kreatif di balik itu ya, dalam hal ini tidak ada yang merancang otak saya untuk tujuan berpikir. Ketika atom di dalam tengkorak saya muncul, untuk alasan fisik atau kimia ya, entah kenapa, pokoknya muncul aja, kan begitu ateis. Untuk mengatur diri mereka sendiri, ini eh, terjemahannya agak kurang baik ya. Ya intinya
Atom-atom itu mengatur diri mereka sendiri dengan cara tertentu. Ini memberi saya sebagai produk sampingan sensasi yang saya sebut pikiran. Jadi sebenarnya pikiran itu cuma sensasi saja kan, harusnya. Kalau kita ini hanya reaksi kimia yang tidak ada pilihan bebas begitu. Tapi jika demikian, bagaimana saya bisa mempercayai pemikiran saya sendiri itu benar, ya kan? Ini seperti memercikkan susu dan berharap caranya memercik akan melukiskan peta London. Nah, ini kan aneh. Tapi jika saya tidak bisa mempercayai pemikiran saya sendiri, tentu saja saya tidak bisa mempercayai argumen yang mengarah ke ateisme. Dan karena itu tidak punya alasan untuk menjadi ateis atau apapun. Kecuali saya percaya pada Tuhan, saya tidak bisa percaya pada pikiran. Jadi saya tidak pernah bisa menggunakan pikiran untuk tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini luar biasa sebenarnya karena ya memang betul. Kalau pikiranmu itu random, bagaimana kau bisa percaya pada konsep, pada sebuah konsep, termasuk ateisme, termasuk ateisme. Artinya saya tidak bisa percaya pada konsep apapun dong. Saya tidak bisa percaya pada konsep Tuhan, saya tidak bisa percaya pada konsep ateisme, dan saya bahkan tidak bisa percaya pada konsep agnostik atau skeptik. Karena kan mereka itu berada di tengah-tengah biasanya. Posisi aman lah. Oh, saya istilahnya mereka selalu bilang kalau agnostik dan skeptik itu biasanya bilang saya tidak tahu. Tapi bahkan untuk tidak tahu pun seharusnya tidak tidak bisa seperti itu. Karena untuk memilih tidak tahu itu kan butuh pilihan, butuh sebuah konsep. Kenapa Anda memilih untuk tidak tahu? Eh, kenapa Anda memilih untuk tidak yakin pada ateisme, begitupun tidak yakin pada Tuhan? Kan begitu mereka. Kalau agnostik sama skeptik ya, mereka tidak tidak yakin pada ateisme juga tidak yakin pada Tuhan. Tapi kan untuk tidak yakin itu mereka butuh sebuah konsep dari pikiran mereka. Bahkan bahkan konsep untuk tidak tahu sekalipun itu sebenarnya tidak bisa dipercayai kan, karena semuanya serba random. Nah, seperti itu kira-kira mungkin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman mengenai dilema dari paham ateis, dalam khususnya ya, dalam hal ini materialisme. Jadi, eh, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya ya dari kajian filsafat yang kita lakukan pada hari ini atau pada saat ini ya, boleh dicantumkan di kolom komentar. Nanti kedepannya kita akan bahas bersama ya. Di video berikut saya akan berusaha membuat argumen tentang keberadaan Tuhan dari Santo Thomas Aquinas ya. Mungkin saya akan ambil satu argumen dulu, yaitu apa yang disebut dengan contingency argument. Pada video berikut kita akan lihat bersama. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe dan like channel ini, channel The True Christianity, sebagai bentuk dukungan pada channel ini, dan saya harapkan video-video di channel ini bisa teman-teman share ke grup eh, orang-orang atau grup rohani teman-teman semua ya, yang ada entah itu di Facebook, entah itu di WhatsApp, atau di Telegram, atau dimanapun, ya, bisa tolong di-share, karena perkembangan ateisme atau bahkan sikap skeptik terhadap sesuatu ini sudah, ya kita bisa lihat makin berkembang dari hari ke hari, seolah-olah pemahaman mereka itu tidak bisa dibantah. Jadi, saya membuktikan dengan video-video saya bahwa sebenarnya pemahaman itu absurd. Dan bagi yang ingin memprotes misalnya, silakan monggo di komen, nanti saya akan tanggapi. Entah itu di video berikutnya atau beberapa video berikut. Untuk saat ini, saya mohon dukungan teman-teman untuk subscribe dan like channel ini, serta men-share video-video dari The True Christianity. Oke, sampai jumpa di video dan pertemuan kita berikutnya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.